Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Angga Romansyah, mahasiswa keperawatan dari Universitas Palatehan. Hari ini saya bertugas untuk menemani dan berbincang dengan Bapak. Boleh saya tahu nama lengkap Bapak, usia dan alamatnya? Nama saya Rian, usia 21 tahun, alamat saya di Serang. Baik Pak Rian, tujuan saya hari ini adalah untuk mendengarkan perasaan Bapak terkait kondisi yang sedang Bapak alami. Bolehkah saya duduk dan kita berbincang sekitar 6 menit Pak? Silahkan. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya merasa putus asa, rasanya hidup saya udah nggak berarti lagi, semangat saya hilang. Apakah yang membuat Bapak merasa seperti itu? Banyak hal mas, saya kehilangan pekerjaan, nggak bisa bantu keluarga, dan merasa semua orang lebih baik tanpa saya. Terima kasih Pak Rian sudah mau bercerita. Perasaan seperti ini bisa sangat berat dan saya menghargai keberanian Bapak untuk membagikannya. Apa yang paling sering Bapak pikirkan belakangan ini? Saya sering mikir, untuk apa saya hidup kalau saya hanya jadi beban. Kadang saya merasa lebih baik nggak ada. Saya turut prihatin mendengarnya, Pak. Perasaan putus asa bisa datang saat kita merasa tidak punya harapan. Tapi saya di sini untuk mendampingi Bapak dan bersama Bapak sama-sama kita bisa mencari cara untuk mengurangi beban ini. Tahap demi tahap. Tapi kadang saya merasa nggak kuat, seperti tenggelam dan nggak tahu harus kemana arahnya. Bapak tidak sendiri, Pak Rian. Banyak orang yang pernah merasa seperti itu, tapi mereka bisa bangkit kembali dengan dukungan dan bantuan yang tepat. Apakah Bapak pernah mencoba bercerita ke keluarga atau orang yang Bapak percaya? Belum, saya takut mereka malah tambah kecewa. Memendam perasaan sendiri bisa makin membebani pikiran. Jika Bapak berkenan, saya bisa bantu mendampingi untuk berbicara dengan keluarga atau mencoba beberapa teknik seperti menulis perasaan atau latihan relaksasi. Apakah Bapak ingin mencobanya? Boleh, saya mau coba. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Rian. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, pagi, lumayan, tapi pikiran masih sering kacau dan gelisah. Saya senang mendengar Bapak mulai bisa mengenali kondisi emosional Bapak. Hari ini, seperti janji kita sebelumnya, saya akan mendampingi Bapak mencoba latihan relaksasi pernapasan dalam. Tujuannya agar pikiran lebih tenang dan tubuh terasa lebih nyaman. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Latihan ini hanya sekitar 6 menit dan bisa Bapak lakukan kapanpun merasa cemas atau gelisah. Baik Pak Rian, mari kita mulai. Silahkan duduk dengan posisi nyaman atau berbaring jika lebih enak. Duduk saja seperti ini Pak. Oh, nyaman seperti ini berarti ya. Sekarang ikuti saya. Kita akan melakukan pernapasan dalam secara perlahan. Yang pertama, tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Pak ya. Tahap napas selanjutnya yang kedua itu tahan napas selama 4 detik. Yang ketiga, hembuskan perlahan melalui hidung selama 4 detik. Yang keempat, ulangi selama 5-8 kali ya Pak. Yuk kita coba ya Pak. Ikuti saya Pak. Tarik napas Pak. Buang. Tarik napas lagi Pak. Hembuskan. Tarik napas lagi Pak. Hembuskan. Tarik napas lagi Pak. Hembuskan. Bagus sekali Pak Rian, sudah bisa mengikuti langkah-langkah. Sekarang sambil Bapak tarik dan hembuskan napas, coba bayangkan tempat yang menenangkan, misalnya suasana sejuk di kebun atau tempat favorit Bapak. Bapak tarik napas ya Pak sambil merem. Bayangkan tempat favorit Bapak ya. Sekali lagi Pak, yuk kita coba Pak. Bagaimana Pak, Bapak memikirkan tempat apa? Saya membayangkan duduk di tepi sungai kecil di kampung, dengar suara air, rasanya tenang banget. Bagus sekali Pak, membayangkan hal-hal positif seperti itu sangat membantu menenangkan pikiran. Latihan ini bisa dilakukan kapanpun Bapak merasa gelisah atau sedih. Bagaimana perasaan Bapak setelah latihan relaksasi tadi? Saya merasa lebih rileks, lebih tenang, ternyata napas bisa bantu juga ya. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Pak.
Artinya teknik ini bisa Bapak jadikan alat bantu saat dibutuhkan. Sebelumnya, saya pamit. Apakah ada hal yang ingin Bapak tanyakan atau sampaikan? Tidak ada, terima kasih ya sudah membimbing saya. Sama-sama Pak Rian, semoga Bapak makin kuat dan semakin menjalani proses pemulihan. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.